Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Alia Revarinjaya dengan NIM 992240079 dari kelas 1 AP3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manusia bertuhan. Agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofi dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Untuk itu, diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir, tafakur wa ta'amul, olah rasa atau tadzawud, olah jiwa atau riyadah, dan olah atau rihlah wa jihad. Yang kedua, Syed Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan ini tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir. Karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Yang ketiga, mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan? Seperti dikemukakan sebelumnya oleh dalam bahasa agama, spirit sering dipadankan dengan roh. Roh sendiri di dalam Al-Quran menyaran pada banyak objek, diantaranya wahyu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Roh pun bisa berarti malaikat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadr ayat 4. Begitu juga roh dapat dimaknai sebagai amr Tuhan, yang dapat diartikan sebagai instruksi, ketentuan, atau sesuatu yang menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk sehingga makhluk dapat beraktivitas sesuai dengan sunatullah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 85. Dengan demikian, kesadaran spiritual, kesadaran rohani atau kesadaran Tuhan adalah pemahaman yang dilandasi dengan pemaknaan mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta, wahyu sebagai inspirasi universal, dan Tuhan dalam alam semesta, dan malaikat sebagai energi kebenaran dan kebaikan. Yang keempat, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengan manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya
dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis? Konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologi agama. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan, seperti kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Namun demikian, ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dapat dipandang sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang muncul tersebut. Berbeda dengan perspektif teologis, sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau baca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Pembahasan tentang cara manusia bertuhan melalui rasio akan menjadi fokus utama pokok bahasan ini. Banyak argumen yang diajukan oleh para filsuf Islam sebagai kaum pemikir atau rasionalis untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Menurut Mulyadi Kartanegara, paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu yang pertama dalil al-hududz, yang kedua dalil al-imkan, dan yang ketiga dalil al-inayah. Argumen pertama diperkenalkan oleh Al-Kindi, yang kedua oleh Ibnu Sina, dan yang ketiga oleh Ibnu Rushd. Dalam argumen al-hududz, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofi tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental dari semua sebab-sebab lainnya yang berderet panjang. Sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain, yakni alam semesta. Argumen tentang Tuhan yang dikemukakan Al-Kindi dibangun di atas 4 premis. Pertama, alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Karena alam pasti harus ada yang menciptakan, yang tidak terbatas dan tidak dilingkupi waktu. Kedua, pencipta harus bersifat esa, yang artinya darinya memancar semua maujud yang tersusun dan beragam. Ketiga, sesuatu ada karena adanya sebab-sebab lain yang secara hierarki mengerucut pada sebab sejati dan sebab terakhir sebagai satu-satunya yang mencipta. Keempat, wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrosmos yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan hukum bila tidak ada pengatur yang disebut Tuhan. Dari keempat premis tadi, dapat diketahui bahwa argumen ini lebih menitik beratkan pada temporitas dan penciptaan alam semesta oleh Sang Pencipta yang esa. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti pencipta alam semesta, pemeliharaan alam, pencipta semua makhluk, maupun pernyataan khusus, seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Pernyataan-pernyataan Tuhan ini menjadi dasar keimanan dan keyakinan umat beragama melalui wahyu yang
diberikan Tuhan. Manusia dapat mengenal Tuhan, manusia mengetahui cara beribadah, dan cara memuji dan mengagungkan Tuhan. Misalnya, bangsa Israel dengan bangsa beragama yang menyembah hanya satu Tuhan adalah satu bangsa yang mengimani bahwa Tuhan menyatakan diri terlebih dulu dalam kehidupan mereka. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memanggil Nabi Nuh, kemudian Abraham dan keturunan-keturunannya sehingga mereka dapat membentuk suatu bangsa yang beriman dan beribadah kepadanya. Tuhan juga memberi petunjuk mengenai cara untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Kita dapat melihat dalam kitab Imamat misalnya. Semua hal ini dapat terjadi karena Tuhan yang memulainya. Tanpa inisiatif dari atas atau Tuhan, manusia tidak dapat beriman, beribadah, dan beragama. Yang kelima, yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan adalah manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan pembatasan dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah persepsi kognitif manusia terhadap penampakan atau tajalliyat darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya, menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Tajalli Tuhan yang esa akan ditangkap oleh segala sesuatu termasuk manusia secara berbeda-beda karena tingkat kesiapan hamba untuk menangkap berbeda-beda. Kesiapan atau istiqdat mereka berbeda-beda karena masing-masing memiliki keadaan dan sifat yang khas dan unik. Karena penerimaan terhadap tajalli Tuhan berbeda-beda, kualitasnya sesuai dengan ukuran pengetahuan hamba. Maka keyakinan dan keimanan pun berbeda satu dengan yang lain. Yang keenam, agar manusia tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, yang harus dilakukan oleh manusia adalah manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.